Apa saja, mau putar videonya dulu silakan ya, silakan diputar saja videonya yang Ijen. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi setiap kelompok atau setiap unit eselon 1 kira-kira 15 menit. Begitu ya, teman-teman ya? Oke, silakan kalau begitu dari Ijen. Siapa kelompoknya dari Ijen? Baik, Ya, saya silakan. mewakili kelompok 3 yang akan membahas mengenai Inspektorat Jenderal. Jadi untuk pertama-tama kami akan memutar video terlebih dahulu. Bisa minta tolong bantuannya, Firsta, atau teman-teman yang tadi sudah dikumpul videonya. Minta tolong diputarkan, terima kasih. Oke, bentar ya. Sambil menunggu ya, Hafid, kalau gitu kamu udah mempelajari Ijen. Gimana? Menurut kamu seru nggak kira-kira? Maksudnya apa sih kekhususan Ijen gitu secara eksplisit dari sisi tugas dan fungsinya yang kamu pelajari sekilas? Kalau dari yang saya pelajari, jadi Itjen itu seperti pengawas intern yang ada dalam Kementerian Keuangan ya Pak. Jadi dia kayak memeriksa hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan dan juga kegiatan yang berhubungan dengan berjalannya Kementerian Keuangan itu sendiri. Jadi untuk mengawasi kinerja dan lain-lain, jadi Itjen mengawasi hal tersebut dan memiliki hak-hak tertentu di mana Itjen itu juga terdiri dari beberapa eselon 2 yang mana tiap-tiap eselon 2 itu memiliki kewajiban tersendiri kayak mengawasi ada yang mengawasi DJP, ada yang mengawasi eselon 1 lainnya begitu, Pak. Ya. Jadi mereka terbagi dari kelompok-kelompok yang nantinya akan memiliki tugas untuk menjadi pengawas internal di masing-masing organisasi lainnya di eselon 1 gitu, Pak. Oh ya udah, oke baik. Kalau kita coba ya, videonya sudah siap. Kita coba pelajari ya, teman-teman bisa melihat hasil karya dari timnya Hafid, Eno dan juga Ahmad ya. Oke, silakan. Saya berikan tepuk tangan untuk kelompok Itjen Kemenkyu. Oke, suaranya belum keluar ya? Atau gimana? Atau di saya aja? Atau gimana? Emang belum keluar ya? Emang Firsta yang jadi operator atau gimana sih? Kalau nggak dari tiap kelompok aja. Kemarin saya udah bilang Iqbal tuh. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau disingkat dengan Itjen Kemenkeu adalah salah satu unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Itjen Kementerian Keuangan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Visi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah menjadi unit audit internal terbaik yang profesional dan berintegritas untuk mendukung terwujudnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan misi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan melalui pengujian dan konsultasi, kemudian mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas pokok Kementerian Keuangan melalui evaluasi, koordinasi, debottlenecking, dan perbaikan kebijakan atau policy recommendation, kemudian mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan melalui dukungan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, lalu mengawal reformasi birokrasi melalui monitoring dan evaluasi, mengawasi dysfunctional behavior aparat Kementerian Keuangan melalui surveillance dan investigasi, dan yang terakhir mempromosikan good governance dan clean government di jajaran Kementerian Keuangan.
Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan. Lalu dalam melaksanakan fungsinya, Inspektorat Jenderal menjalankan beberapa fungsi. Yang pertama, yaitu melakukan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan, lalu pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, lalu pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan, lalu penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Berikut ini adalah gambaran organisasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal, 7 inspektorat, dan Inspektorat Bidang Investigasi. Berikut ini adalah para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Itjen Kemenkeu mempunyai 9 unit Eselon 2, yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal, 7 inspektorat, dan Inspektorat Bidang Investigasi. 8 inspektorat di Itjen Kemenkeu memiliki tugas sebagai berikut. Inspektorat 1 mengawasi DJP, Inspektorat 2 mengawasi DJPC, Inspektorat 3 mengawasi DJPB dan DJPU, Inspektorat 4 mengawasi DJKN dan BKF, Inspektorat 5 mengawasi DJA dan DJPK, Inspektorat 6 mengawasi Setjen, Bapepam LK dan BPPK, Inspektorat 7 mengawasi Inspektorat Jenderal Kemenkeu, dan Inspektorat Bidang Investigasi melakukan audit investigasi terhadap pegawai di seluruh unit. Kemudian layanan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dalam masa pandemi ini adalah: pertama, menerapkan new paradigma of internal audit dengan tidak hanya menjadi pengawas, namun menjadi strategi partner bagi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Kemudian yang kedua, memperluas playing field dari kegiatan pengawas menjadi kegiatan konsultasi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah khususnya untuk pembangunan dan pemulihan ekonomi. Kemudian yang ketiga, melakukan terobosan atau inovasi cara kerja serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas khususnya dalam memanfaatkan teknologi dan kemampuan analisis. Kemudian yang terakhir, terus menjaga integritas sehingga terbangun kepercayaan publik baik terhadap individu maupun lembaganya. Selain hal tersebut, Inspektorat Jenderal di tahun ini meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020. Atas peraihan tersebut, Inspektorat Jenderal Pajak telah mendapatkan opini tak wajar tanpa pengecualian dari BPK selama 5 kali berturut-turut di tahun 2006 sampai 2020. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk dari kelompok Itjen terlebih dahulu. Ya, silakan. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan, Hafid dan teman-teman sedikit? Kalau ada yang ingin ditambahkan berkaitan dengan Itjen, saya rasa tadi ada sedikit ya, yang bagiannya, fungsi bagiannya itu ada perubahan sebetulnya. Ya, nanti kita coba lihat. Ya, coba tadi Itjen fungsinya udah jelas. Dia adalah kita udah tahu kalau di bagian Kementerian Negara itu pasti akan dibantu yang namanya pengawas. Jadi di dalam setiap kementerian itu ada pengawasnya. Pengawas internal ini berfungsi untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan terhadap kinerja. Ya, apa saja tadi fungsinya, Hafid? Maksudnya yang akan dilakukan oleh Itjen itu pengawasan terhadap apa saja? Yang presentasi malah ke toilet. Jadi yang dilakukan pengawasan itu terhadap kegiatan-kegiatan di Kementerian Keuangan itu Pak, terutama yang berhubungan dengan keuangan, karena Itjen ini melakukan review, audit, dan juga evaluasi serta pemantauan dan kegiatan atas pengawasan lain-lain yang dilakukan di Kementerian Keuangan gitu Pak. Ya, jadi Terkait kinerja keuangan. secara gampangnya kalian bisa lihat ya, dia tuh ngawasnya ngawas internal. Pasti dia akan melakukan pengawasan di Kementerian Keuangan. Yang mereka awasi satu tugasnya. Benar nggak sih unit-unit eselon 1 itu kerja dengan benar? Jadi dia mengawasi tugasnya dari unit-unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Yang kedua, dia pasti melakukan pengawasan terhadap kinerjanya dan
keuangan. Jadi laporan keuangan dan laporan kinerjanya juga diawasi oleh seorang inspektur jenderal. Yang ketiga, dia bisa melakukan tujuan tertentu. Maka ada satu inspektorat bidang investigasi. Nanti kita akan sampai di sana. Yang terakhir, setelah dia melakukan pengawasan, dia harus menyusun laporan pelaksanaan tugasnya ke Menteri Keuangan. Yang terakhir dia harus melakukan administrasi terhadap unitnya sendiri. Makanya dia dibantu oleh dia punya berapa 9 unit eselon 2-nya ya. Jadi nggak usah sulit menghafalnya. Pertama setiap eselon 1 nanti kita akan belajar yang lain, dia pasti punya setnya atau sekretariat inspektoratnya. Kecuali di Setjen dia baru nggak ada sekretariatnya. Tapi dia yang berlaku sebagai sekretariat nanti kita akan cari tahu siapa ya. Tapi setiap eselon 1 pasti ada sekretariat. Termasuk juga inspektorat jenderal. Kemudian inspektoratnya dibagi. Dia langsung membagi inspektoratnya 1 sampai dengan 7. Baru yang terakhir inspektorat bidang investigasi. Nah, pembagiannya ini berdasarkan apa? Kelompok penyaji 1 sampai 7 ini dibagi berdasarkan apa? Direktorat yang diawasi, Pak. Unit eselon 1 yang unit eselon 1 yang diawasi. Gampangnya langsung dihafalkan. Inspektorat 1 mengawasi DJP. ya, inspektorat 2 DJBC, inspektorat 3 DJPU. Nah, DJPU itu udah nggak ada. DJPU itu menjadi namanya nanti hari ini kita pelajari juga, yaitu DJPPR, ya kan? Ya, kemudian inspektorat 4 Untuk inspektorat 4 itu mengawasi BKF, Pak. BKF dan coba tuh baca tuh. Dan DJKN. DJKN, bidang kekayaan negara. Inspektorat 5 Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan DJPK ya, DJA dan DJPK. Inspektorat 6 mengawasi Setjen, kemudian Bapepam LK, serta Bapepam LK BPPK, sudah Pak. tidak ada. Bapepam LK itu sudah menjadi OJK yang saya sampaikan ke Anda pertemuan minggu lalu. Jadi Inspektorat 6 itu saat ini hanya mengawasi BPPK saja. Ya, pemberian dukungan administrasi dan pendidikan pelatihan keuangan. Jelas itu punya BPPK. Nah, Inspektorat 7 mengawasi siapa? Inspektorat 7 mengawasi Itjen Kemenkeu itu sendiri, Pak. Itjen Kemenkeu itu sendiri, tetapi juga Anda bisa lihat ya bahwa dia juga sekarang mengawasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Itu tugas yang ditambahkan. Artinya ini turut mengaudit Setjen juga karena pusat sistem informasi teknologi komunikasi ada di Kementerian Keuangan. Ya, jadi itu beberapa perubahan yang terjadi di Inspektorat Jenderal. Kemudian ada satu yang menarik, ini adalah yang paling ditakuti oleh seluruh pegawai di Kementerian Keuangan, adalah jangan sampai Anda pernah ke lantai 6 di Juanda 2, karena itu adalah tempatnya Inspektorat Bidang Investigasi. Apa fungsinya? Kelompok penyaji? Baca aja deh nih, biar gampang, tinggal baca aja. Jadi Inspektorat Bidang Investigasi itu mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal, audit investigasi dan kegiatan pendukungnya, lalu partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur kementerian, serta menyusun laporan hasil investigasi dan kegiatan pendukungnya. Gitu, Pak. Ya, artinya? Jadi ini Inspektorat Bidang Investigasi ini dia mempersiapkan kebijakannya, kemudian dia melaksanakan kegiatan khusus di bidang investigasi, audit investigasi. Audit investigasi itu apa? Audit investigasi itu adalah audit dengan tujuan tertentu untuk mencari adanya dugaan tindak-tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan. Jadi untuk special crime atau corruption yang terjadi di Kementerian Keuangan biasanya ditangani oleh Inspektorat Bidang Investigasi. Kemudian Itjen dalam bekerja, teman-teman akan banyak sekali menemui jabatan fungsional mereka, ya itu adalah jabatan-jabatan fungsionalnya ada auditor ya, auditornya bisa auditor untuk DJP, auditor untuk DJBC, semuanya rata-rata adalah auditor.
internal dari Kementerian Keuangan. Cukup? Ijen, ada lagi? Atau ada yang teman yang mau bertanya? Silakan. Gampang kan ngapalinnya? Jadi jelas. Pokoknya dia tugasnya udah benar-benar khusus. Inspektorat 1 sampai dengan Inspektorat 7, ditambah IB, kemudian ada set Itjennya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita move. Kalau gitu, Itjen pasti nempelnya sama Setjen. Ya, silakan yang dari Setjen. Ayo dari Setjen, siapa? Ataya, Diki, ya kan? Vira. Ini operatornya Firsta, dianya kalau di Kementerian Keuangan itu ada Sekretariat Jenderal. Tahu nggak? Tahu Kementerian Keuangan nggak? Tahu Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan? Itu kan di dalamnya kan ada yang namanya Sekretariat Jenderal. Mas tahu nggak? Tahu juga nggak? Tugasnya tuh kira-kira apa? Pamungkas bilang kalau cinta itu sampai ke tulang-tulangnya. Begitu juga dengan Sekretariat Jenderal yang bekerja untuk negara juga sampai ke tulang-tulangnya. Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab pada Menteri Keuangan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi pada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal juga menyelenggarakan 7 fungsi. Yang pertama, pengkoordinasian kegiatan Kementerian Keuangan. Kedua, pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Keuangan. Ketiga, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan. Keempat, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana. Kelima, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum. Keenam, penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau barang kekayaan negara dan layanan pengadaan barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Sekretariat Jenderal terdiri atas 8 biro, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Biro Hukum, Biro Advokasi, Biro SDM, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, dan Biro Umum. Selain itu, terdapat beberapa organisasi dalam Kementerian Keuangan yang pertanggungjawabannya dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, yaitu Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pembinaan Profesi Keuangan, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Pengadilan Pajak, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Selain itu, capaian yang diraih oleh Setjen antara lain Setjen menjadi Satker yang memiliki efisiensi terbesar dengan kontribusi efisiensi sebesar 28% dari total efisiensi di lingkungan Kementerian Keuangan. Setjen juga berhasil meraih 43 capaian dan penghargaan nasional serta internasional
juga penyelesaian pengembangan 16 aplikasi. 5 dari 16 aplikasi yang telah selesai dibangun tersebut antara lain aplikasi e-advokasi, aplikasi e-simba, aplikasi e-budgeting, aplikasi SJDIH, dan aplikasi e-licensing. Ayo pahami bersama Sekretariat Jenderal agar kita bisa bekerja tuh. Ya, oke, silakan teman-teman yang di Sekretariat Jenderal nih, gitu. Apa yang mau disampaikan? Ini unik nih, Setjen ini banyak pasti. Silakan. Jadi Vira, kemudian Diki, ya kan? Kemudian Ataya. Ayo dong. Oke, sebelumnya kami dari kelompok Sekretariat Jenderal. Nah, sebelumnya izinkan saya ingin menjelaskan sedikit tentang Sekretariat Jenderal. Nah, Sekretariat Jenderal ini sendiri dia itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan juga dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Nah, Ya, posisinya adapun kalau di Kementerian Negara dia sebagai unsur apa? Vira? Kemarin kita belajar kan minggu lalu. Kalau Setjen itu dia masuknya ke unsur apa? Apakah pelaksana? Kan kemarin ada pimpinan kementerian itu menteri, ya kan? Unit eselon 1 yang lain, dirjen-dirjen itu namanya pelaksana, ya kan? Kalau pengawasnya namanya Itjen, kalau Setjen namanya dia namanya apa teman-teman? Udah minggu lalu nggak sih saya jelasin? Udah lupa aja. pengkoordinasian dan perencanaan ya Pak. Namanya adalah pembantu pemimpin. Ini ya, saya ulangi lagi ya teman-teman ya, supaya Anda tidak lagi lupa ya kalau kalian mau bahas. Pemimpin menteri, pembantu pemimpin itu Setjen. Pelaksananya itu adalah para direktorat jenderal atau para unit-unit eselon 1 yang lain. Pengawasnya inspektur jenderal, pendukungnya badan dan atau pusat untuk kategori kelompok 1 dan kelompok 2. Dipahami ya, teman-teman? Kementerian Keuangan masuk ke kelompok 2. Jadi Sekretariat Jenderal itu namanya di dalam peraturan presiden, dia adalah pembantu pemimpin atau pembantu menteri keuangan. Nah, sebagai seorang pembantu pimpinan, seorang sekretaris ya, sekretaris jenderal, fungsinya dia itu apa? Kelompok penyaji. Tugas dan fungsinya. Apa tugasnya? Kalau misalnya untuk tugas dan fungsinya sendiri, yang pertama ada pengordinasian kegiatan Kementerian Keuangan, kemudian ada pengordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Kementerian Keuangan, kemudian ada pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian. Ya, itu fungsi ya. Nah, tapi secara umum gitu ya, tugasnya apa? Tugasnya adalah melaksanakan koordinasi apa? Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Ya, jelas. Artinya bahwa Sekretariat Jenderal itu melakukan koordinasi sebagai seorang koordinator seluruh dukungan administrasi dan seluruh dukungan pembinaan yang ada di lingkup Kementerian Keuangan. Jadi dia mengkoordinir seluruh tugas dukungan administrasi di seluruh lingkup Kementerian Keuangan. Makanya dia unik gitu loh. Isinya itu barang-barangnya unik ya. Dia dibantu beberapa biro apa saja. Langsung fungsinya. Nah, silakan. Ini kan 8 bironya. Ya benar Pak. Jadi ada beberapa biro, yaitu Biro Perencanaan Keuangan, Biro Organisasi Ketalaksanaan, dan Biro Hukum, Biro Advokasi, dan Biro SDM, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Biro Manajemen Barang Milik Negara, dan Biro Umum. Nah, Ya. untuk Ini kan, beberapa ya, sampai ke 8 biro dulu ya. Siapa di sini yang bertugas menjadi sesnya?
Karena tadi kita lihat bahwa di setiap unit eselon 1 dia harus ada sekretariat eselon 1-nya. Tadi ada set itjen, ya kan? Nah, kalau di setjen ya dia tidak punya lagi sekretariat setjen, ya kan? Siapa yang bertugas atau yang sama posisinya sebagai sekretaris eselon 1? Yang bertugas menjadi sekretaris eselon 1 siapa? Adalah kepala ataupun biro. Izin Mbak, biro aja udah organisasi dan tata laksanaan. Yang menjadi sekretaris unit eselon 1-nya adalah kepala biro umum. Ya, biro umum itu adalah sama dengan sekretaris dari unit eselon 1. Nggak apa-apa, Diki. Nah, kemudian ini udah jelas ya. Dia Cankyu itu ngurusin penganggaran satu kementerian. Ortala atau organisasi tata laksana, dia akan ngurusin organisasi dan tata laksana satu kementerian keuangan. Biro hukum. Apa fungsi biro hukum? Dari namanya aja udah jelas. Oke. Fungsi biro hukum adalah yang pasti melakukan perancangan peraturan perundang-undangan dan dibawanya untuk lingkup kementerian. Advokasi. Nah, advokasi ini seru juga. Advokasi ini isinya lawyer-lawyer Kementerian Keuangan adalah untuk memberikan fungsi bantuan hukum kepada lingkup Kementerian Keuangan. Jadi kalau misalnya sekarang ya teman kalian atau adik-adik kalian kemarin ngegugat PK instan, ini biro advokasi yang akan turun ke pengadilan untuk membantu memberikan bantuan hukum kepada pejabat ataupun instansi Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan beracara di dalam pengadilan. Biro SDM ini adalah untuk, jelas ya dari namanya, merencanakan, melakukan pembinaan, pengembangan seluruh sumber daya manusia di Kementerian Keuangan. Jadi kalau Biro SDM ya mereka yang membuat kebijakan minusgrowth, kebijakan berapa nih mahasiswa STAN yang akan dipilih setiap tahun. Tentunya ini koordinasinya ada di Biro DM. Kemudian Biro Komunikasi Layanan Informasi. Nah, ini jelas ya. KLI ini berfungsi sebagai strategi komunikasi di lingkup Kementerian Keuangan. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan ini adalah untuk pengadaan ya lingkup di Sekretariat Jenderal dan seluruh Kementerian Keuangan. Nah, kalau Biro Umum tadi berperan sebagai sesnya eselon 1 yaitu sesnya Setjen ya. Jadi mengurusin kepegawaiannya Setjen, ngurus juga organ ortalanya Setjen. Jadi itu ada di dalam Biro Umum. Gitu kira-kira. Nah, yang menarik dari Setjen, terdapat beberapa pusat ataupun beberapa sekretariat yang sebenarnya bukan bagian secara hierarki ada di Sekretaris Jenderal, karena memang Sekretariat Jenderal dibantunya oleh biro, tapi dia nempel gitu teman-teman. Jadi fungsinya itu tanggung jawabnya kepada Menteri Keuangan, nempelnya tapi ke Sekretariat Jenderal, karena dia tidak bisa nempel di mana-mana, karena dia pasti harus nempel di eselon 1. Karena dia levelnya masih eselon 2. Apa saja tadi sesuai dengan videonya? Coba dong ngomong yang lain, Ataya ataupun Diki. Gitu. Kan satu kelompok bertiga. Tadi kan ada ya sekretariat-sekretariatnya di bawah Setjen, tapi dia bukan biro, tapi dia nempel di Setjen. Nah, ini uniknya Setjen gitu loh. Yang itu Pak, ada beberapa organisasi yang di bawah Kementerian Keuangan itu ada seperti Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pembinaan Profesi Keuangan, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Pengadilan Pajak, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ada lagi tuh yang baru. Jadi kemarin kan kita belajar ada badan dan pusat ya. Dia unsurnya sebagai pendukung. Nah, pendukung di Kementerian Keuangan tuh pusatnya ada berapa? 3 ya selama ini ada, yaitu Pusat Sistem Informasi, Pusintek, kemudian Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, kemudian yang ketiga adalah Pusat apa ya? Pembinaan Profesi Keuangan. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Itu adalah pusat yang tanggung jawabnya kepada menteri, tapi dia levelnya eselon 2.
Jadi dia harus nempel di bawah eselon 1 dan itu selalu nempelnya di Sekretariat Jenderal. Itu 3 ya. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan itu untuk melakukan pembinaan terhadap profesi keuangan yang ada di Indonesia. Akuntan publik, macam-macam ya, aktuaria, penilai gitu-gitulah. Penilai publik itu semuanya profesi keuangan dibinanya, yang menerbitkan izin ya, yang menghapus izinnya, memperpanjang itu adalah dilakukan oleh P2PK. Kemudian Pusintek tadi fungsinya jelas sebagai saat ini Pusintek itu berperan sebagai command center atau pusat teknologi ya Kementerian Keuangan. Jadi seluruh sistem dari mulai pelabuhan yang harus ada di Bintan sana, sistemnya itu dibuat sama dan diawasi oleh Pusintek di Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah pusat analisis dan harmonisasi kebijakan. Ini unit yang sangat seru menurut saya. Karena Pusaka ini berperan sebagai siapa? Dia adalah orang ya, kalau misalnya di dalam presiden gitu ya, dia adalah setkapnya presiden atau orang yang langsung berada di bawah Menteri Keuangan dalam rangka menganalisis dan mengharmonisasi kebijakan. Jadi yang menyiapin bahan rapat Menteri Keuangan, kajian Menteri Keuangan itu dikoordinasikannya oleh Pusaka. Nah, itu ya 3 pusat yang ada di Setjen. Kemudian dia juga ada sekretariat yang nempel-nempel. Jadi dia fungsinya tidak biro, dia sekretariat yang fungsinya tuh khusus di special mission dari Kementerian Keuangan, dari Menteri Keuangan. Apa saja tadi itu adalah yang pertama sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Jadi Komite Pengawas Perpajakan ini dibuat untuk mengawasi pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Ya, dia tidak boleh berada di DJP karena memang dia pastinya harus fair ya dalam menilai perpajakan, maka dia nempelnya di Sekretariat Jenderal. Kemudian juga ada Sekretariat Pengadilan Pajak. Nah, Pengadilan Pajak ini adalah special mission juga, adalah sebuah pengadilan, adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencari keadilan, tetapi pegawainya itu masih pegawai Kementerian Keuangan. Nah, itu makanya dia nempelnya di Sekretariat Jenderal. Dia nggak bisa nempel di DJP atau DJPC, tapi dia nempelnya di bawah Sekretariat Jenderal. Kemudian yang ketiga, tadi juga ada sekretariat apa? Ada sekretariat, sekarang tuh ada yang baru ya, ada Sekretariat Komite Stabilitas Keuangan, ya KSSK, kemudian juga ada Sekretariat KNEKS, KNEKES, itu adalah Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, itu baru banget dibentuk di 2019 atau 2020. Ya, yang terakhir ada satu BLU atau Badan Layanan Umum yang ada di Sekretariat Jenderal yang kita kenal dengan LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ini adalah Badan Layanan Umum yang pegawainya adalah pegawai Sekretariat Jenderal untuk melakukan ya pembinaan dan juga pelaksanaan dana pendidikan di Indonesia, dana abadi pendidikan. Jadi pemberian beasiswa yang dikoordinir satu Indonesia dilaksanakan oleh LPDP. Itu kira-kira untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pegawainya cukup gemuk ya, teman-teman. Sekitar hampir 3.000 pegawai di Sekretariat Jenderal. Jadi nggak sepi-sepi amat gitu loh. Ya. Kalau misalnya kita lihat itu. Coba ya kita lihat. Nih. Ya. Pegawainya hampir 3.000 ya. 2.600 pegawai Kementerian Keuangan itu adanya di Sekretariat Jenderal. Tadi Itjen itu adanya 711 pegawai saat ini. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas mengenai Setjen? Ya, mereka punya unit vertikal nggak? Kelompok penyaji kan namanya juga di kantor pusat. Ada nggak unit vertikalnya? Nggak ada Pak kalau Setjen. Ada apa enggak? Jelas kemarin kan pertama Pusintek aja dulu. Pusintek itu kan dia punya yang namanya kantor-kantor teknis UPT, ya kan? Kemarin kita belajar UPT. Nah, Pusintek itu punya, kalau misalnya kita pengen bangun server di Sumatera yang lebih bagus untuk dukungan jaringan di Sumatera, itu punya
gitu loh. Jadi ada kantor-kantor Pusintek itu di daerah ya, di Kalimantan itu ada, dia di Balikpapan, kemudian dia ada di Jambi, itu ada Pusintek satu. Kemudian yang kedua, pegawai Pusintek itu juga ada dalam rangka dukungan TIK dan menjaga BMN. Jadi Kementerian Keuangan itu punya namanya Gedung Keuangan Negara, teman-teman. Jadi GKN itu ada di Kementerian Keuangan, dan itu jadi ada perwakilan pegawai Sekretariat Jenderal yang berada di sana gitu. Jadi kalau misal di daerah Diki gitu ya, misal kamu di Medan, kamu cari deh, ada nggak sih GKN Medan? Langsung kamu Google, GKN Medan tuh ada nggak? Saya tanya. Gedung Keuangan Negara Medan, atau yang paling baru, yang lagi dibangun, yang bagus. Coba kalian teman-teman Google GKN Jayapura. Ada nggak Diki? GKN Medan? GKN Surabaya, GKN Jogja, GKN Manado. Ada Pak kalau di Medan Pak. Ya, Di Google sih ada. ada Pak. Iya, jadi Gedung Keuangan Negara itu memang ada. Jadi isinya, yang pertama pasti biasa Gedung Keuangan Negara itu isinya kantor kita, vertikal kita, misalnya DJP, DJBC, itu numpang, maksudnya mereka mengisi di GKN itu. Tapi untuk menjaga gedungnya sendiri, itu pasti ada perwakilan dari pegawai Sekretariat Jenderal. Mungkin nggak banyak, gitu. Tapi ada juga yang sifatnya kantor, KPTIK itu banyak di beberapa provinsi di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi ada pegawai Sekretariat Jenderal yang bertugas atau dideploy di daerah. Jelas ya, teman-teman? Sekretariat Jenderal. Gampang kan? Ya. Oke, ada pertanyaan berkaitan Setjen? Anggarannya paling gede? Iya, Setjen itu anggarannya paling gede. Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau begitu lanjut ya ke DJA, karena kita tadi ngomongin anggaran. Silakan teman-teman di Dirjen Anggaran. Izin memutar ya, Pak. Ya, silakan. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak potensi di dalamnya, seperti pertanian, perkebunan, kelautan, dan banyak hal lainnya. Untuk mengolah berbagai sumber daya tersebut, Indonesia membutuhkan instansi di bidang penganggaran untuk pengelolaan keuangan yang lebih maksimal. Direktorat Jenderal Anggaran merupakan salah satu unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin, nomor 1 Jakarta. Direktorat Jenderal Anggaran mengemban tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Direktorat Jenderal Anggaran antara lain: 1. Perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak. Fungsi selanjutnya dapat dilihat pada layar. Bicara mengenai struktur organisasi Direktorat Jenderal Anggaran, DJA dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang membawahi Sekretariat Jenderal serta 8 direktorat lainnya. Direktorat tersebut antara lain bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, bidang perekonomian maritim, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan bagian anggaran kendaraan umum negara, bidang penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan, bidang penerimaan negara bukan pajak kementerian atau lembaga, bidang sistem penganggaran, dan bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta terdapat pula tenaga pengkaji bidang penerimaan negara bukan pajak. Tiap direktorat tersebut memiliki subdirektorat dan jumlah yang berbeda. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19,
DJA melakukan penyesuaian dalam pemberian layanan tatap muka. Layanan tatap muka dialihkan menjadi saluran digital yang dilaksanakan pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Saluran digital yang menjadi pusat layanan DJA antara lain: 1. Konsultasi via WhatsApp dengan nomor 0811 8300 931. 2. Call center pada 14090. 3. Konsultasi dan pengiriman berkas secara daring melalui pusat layanan .dja@kemenku.go.id dan haianggaran@kemenku.go.id. DJA menerbitkan sejumlah aplikasi yang dapat diakses secara online seperti 1 DJA, Simponi, Sakti, dan lain-lain. Pada acara rapat koordinasi bidang organisasi dan ketatalaksanaan 2021, DJA meraih 2 penghargaan, diantaranya top 3 eselon 1 pada pengukuran tingkat kematangan implementasi The New Thinking of Working, serta top 5 kompetisi inovasi Kementerian Keuangan tahun 2020. Ya, oke, silakan teman-teman dari DJA. Nih, menarik sekali kita kalau mendengar di Dirjen Anggarannya ngapain aja tadi ya. Silakan. Jadi secara sederhana, Dirjen Anggaran ini mempunyai tugas untuk menyusun anggaran dan melaksanakan kebijakan terkait dengan penganggaran. DJA memiliki sekretariat Direktorat Jenderal dan 8 direktorat yang akan membantu kinerja DJA. Gitu. Ya, anggaran yang akan diurusi itu anggarannya siapa? Anggarannya siapa sih yang diurusi sama DJA? Kalau melihat dari tugas dan fungsi direktorat ini, anggaran pemerintah dan kementerian atau lembaga lain dan APBN gitu. Anggaran yang pertama adalah APBN tentunya ya, dan yang kedua adalah anggaran pemerintah pusat atau anggaran kementerian. Ini dibuktikan dengan adanya perbedaan pada susunan organisasinya, ya kan? Tadi ada disampaikan oleh kelompok penyaji, dia dibantu ya oleh Sesdirjennya, ya tadi saya sudah sampaikan, kemudian oleh 8 direktorat-direktoratnya. Ya, nah direktorat yang 3 ini ya, yang pertama kan ada direktorat APBN, jadi khusus untuk melakukan penyusunan anggaran APBN setiap tahun, ya anggaran APBN kita secara holistik setiap tahunnya. Kemudian ada dia direktorat-direktorat yang membidangi kementerian-kementerian satu tadi, kementerian-kementerian koordinator. Jadi dia direktorat anggaran bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemudian anggaran bidang Polhukam dan bagian anggaran bendahara umum negara. Ini artinya ada di anggarannya Kementerian Polhukam dan ada di bagian anggarannya Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara. Kemudian anggaran Kemenko bidang perekonomian dan kemaritiman jadi satu direktorat. Ya, kemudian selain itu mereka juga punya direktorat yang lain. Ya, ini fungsinya DJA. Selain dia menyusun anggaran, kebijakan penerimaan itu tidak hanya dilaksanakan ini ya, yang sering mahasiswa lupa, bahwa pelaksanaan penerimaan negara itu tidak hanya dilakukan oleh DJP dan DJBC. Tetapi ada fungsi yang kita kenal dengan penerimaan negara bukan pajak, itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi PNBP itu yang lakuin kebijakan dan melakukan pemungutan adalah DJA. Makanya ada Direktorat PNBP, SDA, dan KND, kayak negara dipisahkan. Ada juga PNBP dari kementerian-kementerian lembaga. Itu ada 2 direktorat di sana. Ya, jadi misalnya gas bumi, ya lain segala macamnya yang PNP sumber daya alam tersebut itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
Kemudian dia juga punya 2 direktorat pendukung ya, yaitu Direktorat Sistem Penganggaran yang lebih kaitannya dengan teknis ya, teknis sistem penganggaran saat ini atau budgeting system di lingkup pemerintah pusat dan Indonesia. Kemudian yang terakhir mereka punya Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran. Ini kaitannya tentunya adalah seperti Biro Hukum ya, untuk melakukan harmonisasi peraturan-peraturan berkaitan dengan anggaran yang ada. Kira-kira seperti itu. Ya, dipahami ya untuk fungsi-fungsi khususnya. Jadi untuk DJA dia juga punya ya teman-teman fungsi penerimaan, yaitu Direktorat Penerimaan Negara bukan pajak. Itu. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman DJA? DJA itu di Jakarta doang atau gimana? Sepertinya di Jakarta doang, karena menurut kami unit vertikalnya nggak ada. Iya, jelas. Karena dia ngurusin anggaran pemerintah pusat, maka DJA itu selalu berada di Jakarta ataupun di pusat. Ya, pegawainya sekitar 800 saat ini, 800 orang. Ya, relatively lebih banyak sedikit dari Inspektorat Jenderal. Cukup DJA? Udah kan? Jadi kalau buat teman-teman yang suka anggaran ini, kalau DJA itu dia sering banget koordinasinya sama kementerian lain. Tadi kan kalau misalnya ngurus anggarannya TNI, anggarannya Polri, itu pasti di Polhukam. Ngurusin anggarannya kementerian lain, ngurusin anggarannya DPR, itu pasti ke DJA juga. Seluruh anggaran pemerintah pusat itu yang memberikan informasi kepada menteri berkaitan dengan anggaran THR, gaji 13 segala macam tentang anggaran. Nah, itu kenaikan gaji, apa segala macam pensiun itu diatur oleh DJA. Kira-kira seperti itu. Udah dapat ya gambarannya, udah 3 nih Kementerian Keuangan fungsinya. Itjen, Setjen, kemudian DJA. Gitu. Cukup teman-teman untuk DJA? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kita lanjutkan kembali. Sekarang mungkin ke Perben ya, anggaran Perben ya. Perben ya, silakan. Ya, DJPB. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Izin memutar ya teman-teman. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dirancang setiap tahun agar penggunaan pendapatan dan belanja negara bisa sesuai rencana dan dapat dialokasikan sesuai dengan porsinya. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau yang biasa kita sebut dengan DJPB merupakan salah satu eselon 1 Kementerian Keuangan yang mengemban tugas perumusan dan pelaksanaan APBN. Selain merumuskan dan melaksanakan APBN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga melaksanakan tugas pengelolaan kas negara, manajemen investasi pemerintah, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DJPB turut hadir di tengah masyarakat melalui 7 direktorat dan 34 kantor wilayah di seluruh provinsi, serta 182 KPPN dengan wilayah kerja yang menjangkau 416 kabupaten dan 98 kota di seluruh Indonesia. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri atas 7 direktorat yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Fungsi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, fungsi manajemen kas dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, fungsi investasi publik dan penerusan pinjaman dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi, fungsi pembinaan keuangan BLU dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, fungsi akuntansi dan pelaporan dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, fungsi sistem perbendaharaan dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan, fungsi transformasi perbendaharaan dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, fungsi kantor vertikal dilaksanakan oleh kantor wilayah dan kantor pelayanan perbendaharaan negara, dan fungsi sekretariat dilaksanakan oleh Sekretariat DJPB. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dipimpin oleh Direktur Jenderal yang bernama Pak Hadianto, dibantu oleh Sekretariat Ditjen Pak Didik Khoirol, berperan untuk organisasi dan ketetalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan lainnya. Lalu, Direktorat Jenderal Pembendaharaan juga memiliki direktorat-direktorat untuk membantu menjalankan fungsi dan perannya loh. Ada Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang diketuai oleh Pak Sudarso, berperan untuk regulasi, pelaksanaan anggaran, dan lain sebagainya. Ada juga Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang diketuai oleh Pak Nur Faisal Ahmad
yang berperan untuk meregulasi penatausahaan, penerimaan, dan keuangan negara. Dan juga ada Direktorat Sistem Manajemen Investasi yang diketuai oleh Paludiro yang berfungsi meregulasi di bidang penerusan pinjaman. Lalu, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU yang diketuai oleh Bu Ari Wahyuni yang berfungsi meregulasi dalam rangka fleksibilitas pelaksanaan APBN. Dan juga ada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bu Wiwin Istanti yang berperan untuk penyusunan LKPP. Dan Direktorat Sistem Pembendaraan yang diketuai oleh Pak Agung Yulianta yang berperan untuk mengharmonisasi dan sinkronisasi peraturan perbendaharaan. Selain direktorat, DJPB juga memiliki tenaga pengkaji bidang keperbendaharaan Pak Catur Arianto yang berperan untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Direktorat Jenderal Pembendaharaan juga memiliki instansi vertikal. Kantor vertikal ini berperan untuk melaksanakan sebagian tugas layanan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah-daerah. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki 5 bidang, yaitu bidang pembinaan pelaksanaan anggaran 1, bidang pembinaan pelaksanaan anggaran 2, bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan, bidang supervisi KPPN dan kepatuhan internal, dan yang terakhir ada bagian umum. Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus bekerja dan berkarya demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bernilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Kami mengawal APBN Indonesia Maju. Oke, tepuk tangan buat kelompok penyaji kami mengawal APBN demi Indonesia Maju. Dengan tugas dan fungsi yang sangat mulia sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Iriana. Jadi secara sekilas kita dapat simpulkan ya, tadi anggaran yang sudah dibuat sama DJA itu kan dibagi ya, maksudnya akan dilaksanakan oleh seluruh satker, seluruh kementerian, seluruh pemerintah, kemudian dia breakdown ke bawah ya, ke kantor-kantor vertikal, ke pemerintah daerah, ke badan-badan layanan umum yang ada di seluruh Indonesia. Nah, tugas mulia atau noble mission yang dilakukan oleh DJPB ini adalah sebagai amanat dari Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan negara, bahwa Menteri Keuangan itu adalah bendahara umum negara. Kalau di kelas gitu ya teman-teman, bendahara itu tugasnya ngapain? Ya tugasnya adalah menyimpan kas kelas ya, menyimpan kas kelas, melakukan manajemen kas, melakukan pembayaran, melakukan tagihan gitu kan ya. Seperti tugas bendahara. Nah, tugas bendahara di Indonesia itu dilakukan oleh Menteri Keuangan yang telah didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Seperti itu ya kelompok penyaji. Terus jadi apa nih yang menarik dari DJPB? Dia tadi melakukan pengelolaan kas negara, melakukan pembayaran SPM. Jadi kalau ayah ibu kalian PNS gitu ya, itu dibayarnya pasti bendahara kantornya di daerah pasti harus ke KPPN untuk melakukan pencairan gaji, pencairan APBN. Jadi seluruh tagihan, seluruh unsur substansif sebuah surat permintaan pembayaran yang membutuhkan pembebanan dari APBN itu akan dicairkan melalui KPPN ataupun melalui Dirjen Perbendaharaan. Ya, apalagi yang mau ditambah? Silakan, kelompok penyaji tentang DJPB ini. Baik Pak, menurut kami juga ada beberapa tugas fungsi-fungsi yang menarik juga dari DJPB sendiri, yaitu adalah pendidikan itu Pak, pendidikan mengenai akuntansi dan perbendaharaan bagi lembaga-lembaga lainnya. Sama mereka juga melakukan kegiatan investasi Pak, pengelolaan dana untuk investasi pemerintah. Ya, manajemen investasi, manajemen investasi benar Pak. Ya, kemudian ada satu direktorat tuh dia BLU, pengelolaan BLU. Iya benar. Ya, kalian kan udah pasti dapat lah hukum keuangan negara, gitu kan? Si Ardi aja diajarin saya di hukum keuangan negara, pasti bisa ngomong dong soal BLU. BLU tuh kenapa sih mesti dikelola? BLU tuh apa sih gitu loh? BLU tuh banyak ya teman-teman, rumah sakit, ya kan? Apa? Kampus, universitas itu bisa menerapkan sistem BLU, ya kan? Banyak sekali BLU itu. Nah, BLU itu adalah badan layanan umum, lembaga pemerintah, tapi dia menyelenggarakan
tugasnya gitu ya, dengan mengacu pada prinsip-prinsip keuangan yang sehat gitu. Jadi BLU itu dia BLU Badan Layanan Umum tapi bisa bertarif gitu teman-teman. Ini balik lagi ke pertemuan ke-1 apa kedua ya kita tentang adanya layanan gratis dan adanya layanan yang berbayar di negara kita. Nah, BLU melakukan manajemen itu. Nah, jadi dalam rangka melakukan fungsinya ya sebagai BLU, DJPB juga diamanatkan sebagai operator ya dan pengelola dari seluruh BLU yang ada di Indonesia. Jadi termasuk dalam perizinannya, PKN STAN itu juga sekarang menjadi BLU, makanya Anda bisa tahu bahwa nantinya akan ada mahasiswa yang membayar ya uang kuliah karena sudah menjadi BLU, dan ketika menjadi BLU itu proses registrasinya, manajemen perundang-undangannya, aturannya, dan tarif layanannya itu dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Seperti itu untuk DJPB. Nah, saya tertarik kalau DJPB itu pasti saya mau tanya gitu loh tentang KPPN, sama ada satu layanan khusus yang kita kenal dengan layanan filial. Apa yang dimaksud dengan layanan filial yang ada di Dirjen Perben? Ayo, kelompok penyaji, layanan filial Perben. Mencoba menjawab, Pak. Ya. Layanan filial itu, Pak, layanan front office KPPN yang ditempatkan di luar KPPN dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada stakeholder, Pak. Artinya apa? Untuk apa dia? Ngapain gitu loh? Layanan filial ini adalah tadi kan mendekatkan stakeholder gitu. Artinya layanan filial ini kalau di DJP ya turunan dari KPP yang lebih kecil lagi adalah KP2KP. Nah, layanan filial ini adalah seperti KP2KP-nya di KPPN. Jadi dia layanan yang turun kepada masyarakat untuk pencairan anggaran yang jauh-jauh, khusus-khusus. Anda bisa melihat di sini ya layanan-layanannya di daerah-daerah yang mungkin kita jarang dengar gitu ya, di Sofifi, di Teluk Bintuni, di Teluk Wondama, utamanya di daerah-daerah yang sifatnya jauh ataupun remote area. Jadi ini untuk menjemput bola, untuk tetap melakukan pencairan agar cepat ya, tetap dengan tata kelola yang baik gitu ya. Ini akan dilakukan penugasan kepada layanan filial melalui KPPN filial kayak gitu. Dipahami ya? Nah, kemudian ada juga KPPN khusus. Kalau KPPN, apa tuh KPPN khusus? Banyak tuh KPPN khusus. KPPN yang melaksanakan tugas khusus. Jadi dia tidak melakukan pembayaran SPM reguler, tetapi melakukan pembayaran yang sifatnya khusus. Misalnya KPPN khusus pinjaman dan hibah. Jadi yang dicairin itu adalah dana-dana hibah dan dana-dana pinjaman. Paham ya? Kemudian KPPN khusus penerimaan. Nah, ini untuk penerimaan negara, dia punya KPPN khususnya. Ya, terutama untuk transaksi basis penerimaan. Ya, ini biasanya di kota-kota besar. Kemudian KPPN khusus investasi. Jadi dalam rangka untuk pembayaran investasi pemerintah, ini KPPN-nya juga khusus. Jadi tidak perlu mengikuti KPPN biasa. Ya, KPPN biasa itu juga ada dua, teman-teman, tipe A1 dan tipe A2. Ini bedanya apa? Bedanya di ukurannya saja. Ya, ukuran KPPN tipe A1 itu lebih besar dari A2. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait atau disampaikan oleh kelompok penyaji tentang KPPN nih. Nah, ini A2 ya. A2 itu lebih kecil sekali ya, sedikit sekali dia. Hanya dia 3 seksi ya, 4 seksi ya, seksi verifikasi bank, kemudian akuntansi, kemudian subbak umum. Kalau yang KPPN tipe A1 dia nambah 1 seksi untuk manajemen satker dan kepatuhan internal. Gitu. Jadi KPPN itu ada tipe A1, ada tipe A2, mikro dan KPPN reguler. Kira-kira seperti itu. Pahami? Ya.
Ini KPPN adalah unit eselon 1 di Kementerian Keuangan dengan jumlah pegawai nomor 3 terbanyak di Indonesia. Ya, jadi di bawah DJP, DJBC itu adalah Dirjen Perben dengan jumlah pegawai sekitar 7.000-an, 7.260-an pegawai yang saat ini bekerja di Dirjen Perbendaharaan. Kayak gitu. Jadi dalam tanda kutip ya, leluconnya adalah selama masih ada pegawai negeri sipil, selama masih ada PNS yang harus dibayar, masih ada anggaran yang harus dibayar di daerah tersebut, maka berdirilah sebuah KPPN di sana. Jadi memang KPPN-nya sangat vertikal, banyak sekali KPPN di Indonesia. Begitu kira-kira teman-teman, ada pertanyaan berkaitan dengan ini? KPPN? Perben? Cukup? Mudah ya? Kalau perben, ya Anda dapatlah ininya. Cuma khusus-khususnya tadi ya, ada BLU sedikit, manajemen investasi, dan dia juga punya BLU sendiri. Ya, jadi perben itu punya BLU-nya sendiri. Ya, BLU sawit itu di bawah perben, kalau nggak salah, sama ada PIP. Pusat Investasi Pemerintah itu juga BLU-nya Menteri Keuangan. Special mission-nya itu juga di bawah Perbendaharaan Negara. Oke, kalau misalnya cukup, kita lanjutkan ke DJPPR, ya, yang tadi namanya adalah DJPU, kemudian berubah menjadi DJPPR. Silakan. Izin memutar ya, teman-teman. Terbang dan teriakan suaramu, jiwamu daging masa remajamu, untuk bangsaku, seluruh rakyatku, tekad dan mimpi-mimpiku untuk negeriku. Supaya suatu negara dapat maju dan berkembang, negara tersebut membutuhkan pembangunan infrastruktur. Karena itu, tidak ada salahnya bila Indonesia berutang supaya kita dapat membangun infrastruktur yang lebih besar. Syaratnya adalah utang tersebut dapat dikelola dengan baik, jangan sampai melewati batas. Selama utang tersebut dikelola dengan baik, negara tidak akan bermasalah. Karena bagaimanapun juga, bila Indonesia mau melakukan pembangunan lebih, maka belanja dalam APBN akan dioptimalkan. Selama terdapat gap di mana lebih besar belanja daripada pendapatan, maka tentu akan terjadi defisit. Itulah yang kemudian DJPPR masuk untuk mengisi kekurangan daripada kebutuhan belanja pembangunan tadi melalui pembiayaan utang. Hal ini karena tugas DJPPR sendiri adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan. Jadi memang tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ini sesuai namanya adalah fokus pada pembiayaan. Nah, pembiayaan di sini utamanya memang pembiayaan utang. Karena itulah instansi ini oleh pemerintah diharapkan dapat mengelola pembiayaan atau utang tersebut dengan baik. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, DJPPR melaksanakan beberapa fungsi, antara lain adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan terkait pengelolaan pembiayaan dan risiko, melaksanakan administrasi DJPPR itu sendiri, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Perpres nomor 57 tahun 2020, struktur organisasi DJPPR terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 8 direktorat yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Untuk Sekretariat Direktorat Jenderal, dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, maka dapat dibentuk paling banyak 6 bagian yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan atau paling banyak 4 subbagian. Sebagai contoh, saat ini Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari 6 bagian, yaitu sebagai berikut. Sedangkan untuk bagian direktorat, saat ini DJPPR memiliki 7 direktorat, diantaranya 1. Direktorat Pinjaman dan Hibah, 2. Direktorat Surat Utang Negara, 3. Direktorat Pembiayaan Syariah, 4. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, 5. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, 6. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, dan 7. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement. Dalam hal tugas dan fungsi direktorat tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
maka dapat dibentuk paling banyak 6 subdirektorat serta subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan atau paling banyak 4 seksi. Dalam melakukan pengelolaan dan pembiayaan terhadap risiko, DJPPR memberikan layanan terbaik dan profesional dalam bentuk lelang SBN di pasar perdana, private placement SBN, layanan penjualan SBN retail, debt switching atau buyback SBN, pembiayaan proyek melalui SBSN dan pinjaman, dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU dan non-KPBU, layanan edukasi riset akademis, dan yang terakhir, layanan registrasi hibah. Pada awal masa pandemi, DJPPR menutup semua layanan tetap muka sehingga layanan DJPPR dialihkan lewat call center Halo DJPPR serta melalui halo.djppr@kemenkeu.go.id dan ppid.djppr@kemenkeu.go.id. Dengan pemberlakuan new normal, DJPPR membuka ruang layanan terpadu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berkat kinerja pengelolaan dan pembiayaan risiko yang baik, DJPPR memperoleh sejumlah penghargaan. Strategi pemasaran SBR seri 003 dan 004 mengantarkan DJPPR meraih Golden Award pada acara penghargaan yang diselenggarakan oleh International Public Relations Association. Selain itu, inovasi Green Sukuk yang dilakukan oleh DJPPR berhasil membawa Indonesia meraih penghargaan pada Climate Sponge Award 2021. Ya, kita berikan tepuk tangan ya. Ini saya rasa video dari kelima kelompok nih yang paling bagus ya. Kita berikan tepuk tangan ini buat Ana, Tunjung, dan juga Rizky ya. Nah, silakan. Kalau begitu, ini direktorat yang menurut saya seksi ya, kalau menurut saya. Silakan. Apa sih tadi review kembali tugas dan fungsinya? Silakan. DJPPR ini merupakan salah satu instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, DJPPR menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan terkait pengelolaan pembiayaan dan risiko, melaksanakan administrasi DJPPR, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. DJPPR ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan 7 direktorat. Ya, jadi secara umum tugas DJPPR atau Dirjen PPR itu adalah ngurusin utang negara Indonesia, ya, dia mengurusi portofolio pembiayaan, ya bahasa kerennya. Portofolio pembiayaan itu adalah utang Indonesia. Nah, berapa sih utang Indonesia saat ini? Tim penyaji, anak, apakah bukannya lagi ramai juga dibicarakan? Sekitar 6.000 triliun. Iya, 6.200 ya triliun, atau saat ini sekitar 41% dari PDB-nya Indonesia. Kalau di Undang-Undang 17/2003 sudah dinyatakan 17/2003 tentang keuangan negara sudah dinyatakan bahwa maksimal utang negara amannya, batas amannya adalah berapa persen dari PDB? 60%, Pak. Iya, 60% dari PDB. Jadi masih aman atau enggak tuh? Kira-kira gitu aja sih. Kira-kira. Ya, gini aja deh, kalau untuk berpikir kritis bagi kelompok penyaji, bagaimana kelompok penyaji menyampaikan gitu ya, maksudnya apa yang Anda bisa sampaikan mengenai posisi utang pemerintah saat ini, menurut pengetahuan Anda? Menurut saya ya Pak, kan utang negara ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan juga untuk membantu sekarang ini yang di masa pandemi. Jadi asalkan utang tersebut dikelola dengan baik, tidak ada masalah di negara Pak, karena tujuannya adalah untuk pembangunan Indonesia. Izin menambahkan Pak, jadi kan banyak juga masyarakat yang belum tahu kemana utang negara itu
Meskipun banyak, sebenarnya ada alasan di balik semuanya itu. Khususnya di masa pandemi ini, tujuan kita melakukan utang untuk melakukan utang yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional dan juga penyediaan vaksinasi COVID-19. Jadi cukup besar anggaran yang diberikan oleh pemerintah khususnya terkait dari pembiayaan untuk tujuan fasilitas kesehatan untuk bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Ya, ada lagi? Satu lagi, Tunjung. Menurut saya negara banyak, mungkin masyarakat juga perlu edukasi tentang utang itu nggak menunjukkan bahwa suatu negara itu tidak bisa mengelola keuangan, karena negara-negara maju juga utangnya tuh juga banyak yang lebih besar dari Indonesia juga. Ya, negara lain bisa bayar nggak? Kita bisa bayar nggak? Coba ya teman-teman, kalau gitu sambil nanti saya akan jelaskan, saya bagi sebuah artikel, teman-teman bisa membaca yang paling baru ya, adalah temuan BPK ya terkait dengan utang Indonesia. Nah, silakan teman-teman bisa membacanya terlebih dahulu ya, atau dibacain aja ya kayaknya biar enak. Biasanya kalau dibacain atau didongengin tuh kita seneng ya. Bacain ya, silakan. Siapa? Astri kali ya, yang suaranya enak tuh Astri. Sebentar ya Pak, masih loading. Ya, saya bukain deh nih, ya kamu baca aja. Ya. Utang tembus 6.000 triliun, BPK khawatir pemerintah tak bisa bayar. Badan Pemeriksa Keuangan merilis laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2020. Dalam ringkasan eksekutif yang dirilis, BPK mengkhawatirkan utang pemerintah Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 6.000 triliun. Tercatat jumlah utang yang gigantik ini melebihi rekomendasi rasio utang dari International Debt Limit dan International Monetary Fund atau IMF. Dalam penjelasan hasil revisi atas kesinambungan fiskal, BPK mengatakan pandemi COVID-19 meningkatkan defisit, utang, dan silpa yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal. Karena penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang. Jelas BPK dikutip liputan 6.com hari Rabu. Secara rinci, BPK menyebutkan rasio utang Indonesia melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan atau IDR, yaitu rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77%, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 hingga 35%. Kemudian, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06%, melebihi rekomendasi IDR 4,6 hingga 6,8% dan rekomendasi IMF 7 hingga 10%. Rasio utang terhadap penerimaan tercatat sebesar 369%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 hingga 167% dan rekomendasi IMF sebesar 90 hingga 150%, tulis BPK. Adapun saat ini, utang pemerintah tercatat mencapai 6.527,29 triliun atau sekitar 41,18% terhadap PDB. Oke, pemerintah pastikan kelola utang secara hati-hati. Sebelumnya, Kepala BKF, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, memastikan bahwa pemerintah terus menjaga utang dalam batas aman. Utang akan dikelola secara hati-hati dan makin efisien. Febrio mengakui bahwa pembiayaan utang pemerintah mengalami peningkatan signifikan sejak 2020. Peningkatan tersebut seiring dengan langkah fiskal untuk menangani pandemi COVID-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Ke depan, kami harus terus mengendalikan utang secara fleksibel dan penuh kehati-hatian, katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI. Di samping itu, kebijakan fiskal yang extraordinary juga menyebabkan implikasi pada defisit APBN yang harus melebar hingga 6,09% terhadap produk domestik bruto. Namun, pemerintah akan mengembalikan defisit APBN ke bawah 3% PDB seperti amanat UU 2 tahun 2020. Febrio mengatakan pandemi COVID-19 menyebabkan rasio utang melonjak dari 30,2% terhadap PDB pada 2019 menjadi 39,4% PDB pada 2020. Sementara tahun ini, rasio utang diprediksi mencapai 41,1% dari PDB.
Ke depan kita harus mengendalikan utang secara fleksibel dan penuh kehati-hatian. Kita jaga rasio utang dalam batasan aman, yakni 43,76% hingga 44,28% terhadap PDB. Ya, cukup. Makasih, Astri ya. Baca beritanya. Ya, itu ya teman-teman. Jadi gimana nih tanggapan? Ya, saya cuma pengen ngecek-ngecek aja sih tanggapan mahasiswa berkaitan dengan hutang pemerintah. Jadi memang diamanatkan, ya sebetulnya memang diamanatkan di dalam Undang-Undang 17 2003. Itu memang pemerintah bisa melakukan jalur penerimaan karena adanya selisih antara penerimaan dengan kebutuhan. Dan mungkin Anda semua juga sudah tahu pemerintah itu nggak bisa kayak kita. Kalau kita itu kan kita pasti akan berpikir uangnya ada dulu, baru kita bisa beli barang. Kamu kalau belum punya uangnya, kamu nggak mau beli barang untuk nggak bisa beli iPhone. Karena kamu pikir, saya belum punya uangnya. Tapi pemerintah tidak bisa berpikiran seperti itu. Karena memang dalam rangka penghitungan, ya proyeksi keberlangsungan negara, dia nggak bisa berpikir bahwa kita punya uang berapa, kita pakainya berapa. Tapi kita perlunya berapa, sisanya kita lakukan pembiayaan. Ataupun kita cari utang dulu dengan harapan bahwa kita tetap terus bisa mengontrol pembiayaan itu, kemudian efeknya dari pembangunan itu akan berlangsung angsur kepada kemajuan negara. Kayak gitu posisi pemerintah di dalam anggaran kita, gitu ya teman-teman. Nah kemudian baru setelah itu pemerintah melaksanakan proses peminjaman portofolio dan pembiayaan tadi dengan aturan yang sangat kredibel, prudent, dan hati-hati sekali. Ya, di mana amanatnya pokoknya nggak boleh lebih dari 60% dari PDB. Nah, BPK tadi menemui bahwa dari berbagai rekomendasi IMF dan juga IDR gitu ya, bahwa kita itu memiliki utang yang cukup mengkhawatirkan karena jumlahnya yang sangat besar, yang hampir mendekati 42% dari PDB. Nah, tentunya pemerintah juga tidak di dalam hal ini ya Kementerian Keuangan tuh tidak menganggap ini sebagai hal yang remeh. We take it seriously, teman-teman, bahwa memang utang negara kita tuh memang segitu karena kebutuhannya saat ini memang seperti itu. Tetapi dalam rangka melaksanakan terus ya pembangunan negara, maka kita akan melaksanakannya dengan prudent, dengan hati-hati gitu. Nah, jadi kalau yang saya tahu ya, walaupun saya tidak bekerja di DJPPR saat ini, pemerintah itu setiap hari bayar hutang, bayar bunga hutang, itu sekitar 1 triliun. Satu hari kita harus cari uang untuk membayar bunga utang, itu sekitar 1 triliun rupiah. Kira-kira, nah, seperti itu. Koreksi kalau misalnya saya salah. Begitu teman-teman. Jadi silakan ada pendapat atau apa yang kalau saya ubah gitu misalnya di UAS-nya kan, bagaimana Anda melihat atau apa yang perlu dilakukan DJPPR menurut Anda dalam rangka perbaikan posisi atau neraca utang di Indonesia? Misalnya, apa sih yang perlu dilakukan gitu? Misalnya. Ada yang mau bicara? Coba deh saya tanya Nabil deh, Nabil. Nah, Nabil. Nabil. Menurut saya sebaiknya sih lebih pada potensi penerimaan pajak sih Pak. Ya, satu ya jelas. Kalau kamu mahasiswa pajak, kamu harus berpikir bahwa ya udah kita nggak bisa ngutang lagi nih, kita harus punya penerimaan yang lebih banyak, ya kan? Yaitu meningkatkan intensifikasi dan penerimaan pajak. Itu satu, udah nggak bisa dilawan. Kedua apa lagi, Nabil? Misal kamu punya utang nggak, Bil? Belum di hidupmu? Nggak tahu sih. Belum. Nggak tahu. Ada orang nggak nyadar ya kalau dia punya utang sama temennya. Kayak bayarin dulu dong gitu. Gimana? Saya masih nanya kamu nih. Ya belum sih Pak. Belum sadar mungkin. Tapi belum. Ya. Jadi punya utang tuh boleh nggak sih sebenarnya? Boleh Pak, bahkan perlu menurut kami. Kenapa? Ya karena untuk kalau misalnya memang pembiayaan itu kurang, kita keperluan juga membutuhkan, ya harus diinvestasi dengan utang Pak. Ya oke. Satu lagi deh, saya tanya Yusril.
Tadi Yusril. Yusril dengar saya? Halo ya Pak. Ya, gimana? Kamu menanggapi hutang pemerintah seperti apa? Kalau saya sih Pak, sebenarnya kemarin saya lihat salah satu postingan staf khusus Kemenkeu. Nah di situ beliau bilang. Siapa? Pak Justinus? Iya, Pak Justinus. Di situ beliau bilang kalau sebenarnya utang kita memang besar, tapi dalam kondisi yang sehat karena memang sekitar 80% kalau nggak salah utang kita itu berasal dari lokal gitu, Pak. Kalau mute itu, kamu mute. Ya Pak, maaf Pak. Jadi Pak Justinus bilang 80% dari pembiayaan suku kita itu dibeli sama lokal. Jadi beliau menyimpulkan kalau utang kita itu masih sehat karena masih dibeli sama lokal gitu, Pak. Ya, maksudnya gimana sih? Dibeli sama lokal? Kan itu utang luar negeri ya, ada juga utang luar negeri, ada juga utang dalam negeri. Tetapi memang komposisi dari utang kita itu sebagian besar dari utang dalam negeri. Makanya DJPPR itu punya tugas untuk jualan tadi ya SBN, SBN 1, SBN 2, SBN 4 itu adalah marketingnya pemerintah untuk menjual hutang, menawarkan hutang kepada rakyatnya sendiri. Jadi belilah kalian ya, maksudnya peran pemerintah itu peran rakyat adalah untuk membeli SBN sebagai sarana investasi karena pemerintah minjam uang dari rakyatnya ya, kemudian akan membayarnya kembali. Kayak gitu. Ya, jadi tadi yang pasti kalian harus ingat adalah yang pertama adalah meningkatkan tax ratio melalui penerimaan perpajakan untuk menggenjot atau mengecilkan defisit gap antara penerimaan dengan APBN ya, tentunya itu ya. Kemudian yang kedua adalah tetap melaksanakan pembiayaan dengan sangat hati-hati dan utamanya adalah melaksanakan pembiayaan yang utamanya dari dalam negeri, tidak dari luar negeri. Jadi yang resikonya rendah dengan bunganya yang kecil itu adalah melalui utang dalam negeri. Gitu. Jadi kira-kira Anda tertarik menjadi pengelola utang pemerintah ya yang berjuang mati-matian untuk menangani utang pemerintah? Nah, Anda bisa silakan ya bergabung di Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko ataupun DJPPR. Ya, pegawainya saat ini nggak banyak, dia nggak punya unit vertikal tentunya karena dia dirjen pusat ya, sekitar hanya 486 saja. Ya, 486 pegawai saja. Kalau di-compare dengan Pusintek, tadi Pusat Informasi Teknologi, saya rasa jumlah pegawai Pusintek itu lebih banyak, sekelas eselon 2, tapi jumlahnya lebih dari 500 atau 600 pegawai di Pusat Informasi Teknologi dan Komunikasi Kementerian Keuangan. Saya rasa demikian, teman-teman. Ada lagi pertanyaan berkaitan mungkin dari yang awal tadi ada yang ketinggalan atau tentang DJPPR ini khusus? Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Vigo. Sebelumnya, Pak, kalau nggak salah di sekretariat jenderal ya, Pak, yang ada penerimaan negara bukan pajak ya, Pak? DJA. Oh, DJA. Oh, DJA ya. DJA. Tapi Pak, kalau misalnya dividen dari BUMN atau berbagai macam itu, Pak, diterima oleh DJA sendiri ya, Pak? Atau bagaimana? Iya. Jadi DJA itu mengelola seluruh PNBP yang ada, baik itu PNBP pusat maupun PNBP yang ada di kementerian-kementerian maupun pemerintah daerah. Banyak sekali ya, gitu. Jadi memang diurus atau di-handle sama DJA, gitu. Ya, paham ya? PNBP itu banyak ya, Vigo. Misalnya satu kantor gitu ya, kantor tuh nerbitin surat. Suratnya itu bisa berbayar, itu PNBP. Ya kan? Misalnya tadi apa ya? Misalnya surat paspor, ya kan? Surat izin mengemudi, kan bayar kan? Itu ada PNBP-nya, dikelolanya oleh DJA. DJA pasti ngurusin itu, ngatur tarifnya, ngurusin mekanisme pengelolaan dari PNBP.
Gitu. Jadi objek PNBP itu banyak sekali, termasuk juga pemanfaatan SDA ya, sumber daya alam, bumi, ruang itu semuanya diatur oleh DJA. Jadi ada peran tentunya ada peran BUMN dari sisi pembayaran dividen, pengelolaan ladang-ladang, pembayaran lisensi itu dilakukan oleh DJA dalam hal itu. Cuma memang pelayanan dan teknis operasinya dilaksanakan pada kementerian, lembaga maupun badan-badan usaha pemerintah yang teknis menangani itu. Jadi yang operasikannya itu adalah kementerian itu, misalnya Polri ataupun tadi BUMN ya untuk misalnya kilang minyak gitu ya atau kilang gas itu laksanakannya operasionalnya ada pada BUMN tersebut. Gitu. Ya. Dipahami ya, teman-teman? Tapi dikelolanya maksudnya kebijakan penganggaran dan tarifnya dilaksanakan oleh DJA. Ya, menjawab ya, Riko ya. Ada lagi teman-teman? Hari ini cukup 5 saja ya memang kita akan belajar organisasinya. Kalian hari ini sudah belajar tentang pengawas kita yaitu Itjen, kemudian the prime mover, orang yang bergerak langsung di bawah kementerian, menggerakkan kementerian yaitu Sekretariat Jenderal. Dia unik karena fungsi dia ada yang menempel-menempel ya, pusat dan juga sekretariat yang menempel kepada Setjen. Kemudian kita juga belajar tadi ada DJA ya untuk penganggaran, fungsi uniknya ada PNBP, kemudian ada DJPB ya, DJPB fungsi uniknya ada layanan filial, KPPN, seluruh fungsi BUN dilaksanakan oleh KPPN termasuk juga ada manajemen BLU ya kan. Nah, kemudian yang terakhir ada DJPPR yang melakukan visi dan misi dan tugas fungsi Menteri Keuangan dalam portofolio pembayaran utang Republik Indonesia. Hari ini kita belajar itu, ya teman-teman sudah mendapatkan pemahaman. Ya minggu depan kita akan kembali langsung ya, mudah-mudahan bisa lebih bagus ya video yang teman-teman buat. Kita akan belajar lagi 5 unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Saya rasa cukup ya, teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siang, Pak.